Hai semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Channa aurantia ya. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Tak lupa seringkali saya ingatkan simak videonya dengan baik. Siapa tahu video kali ini juga bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, untuk Channa aurantia ini sendiri pasti kalian sudah tahu ya, dimana ikan ini itu sudah rawatan kurang lebih 15 bulan, jadi sudah lumayan lama. Dan untuk ukuran ikan sendiri saat ini kisaran di ukuran 20 cm, kurang lebihnya di ukuran segitu ya. Dan untuk nama si ikan sendiri ini belum saya kasih nama, jadi kalau ada saran mungkin bisa tulis saja di komentar. Nah, perlu kalian ketahui untuk Channa aurantia sendiri milik saya ini bisa dibilang untuk mentalnya itu sangat sulit sekali ya. Jadi dari awal saya rawat sampai saat ini itu berhasil atau bisa dikatakan itu mentalnya jadi adalah akhir-akhir bulan ini, atau kurang lebih setelah 1 tahun dirawat baru mental si ikan itu mulai bagus dan flaringnya itu mulai stabil ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami ketika merawat Channa aurantia ini, karena bisa dibilang Channa ini adalah Channa pertama saya atau Channa aurantia pertama saya, jadi belum nambah lagi ya. Maka dari itu pengalaman saya untuk merawat Channa aurantia ya dari ikan ini sendiri. Dan untuk ikan ini dulu pas awal datang kondisinya bisa dibilang cukup buruk ya, dikarenakan dulu itu si ikan hanya diam seperti patung, terus pernah lepas lendir, dan selain itu pula untuk siripnya itu benar-benar kaku ya kalau dilihat secara langsung. Jadi sirip si ikan itu nguncup dan si ikan itu tidak mau bergerak. Nah, untuk yang ingin tahu penanganannya itu bagaimana, itu pernah saya jelaskan di video dulu ya, ketika awal ikan ini masuk. Jadi yang penasaran nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi tinggal ditengok saja. Kalau seumpama kalian baru merawat Channa aurantia, terus untuk Channa aurantia yang bisa dikatakan itu PO ya. Kalau untuk Channa aurantia yang sudah rawatan lama mungkin itu beda lagi penanganannya, karena bisa dikatakan untuk aurantia yang sudah rawatan lama pasti sudah dikarantina terlebih dahulu, terus sudah beradaptasi dengan kondisi air yang ada di sini. Karena untuk ikan milik saya sendiri bisa dikatakan dulu itu adalah ikan WC ya, atau tangkapan alam. Jadi untuk penanganannya itu pasti harus ekstra, terutama dalam menjaga kondisi air, terus supaya si ikan itu nyaman itu bagaimana, itu pernah saya jelaskan, jadi tinggal simak videonya saja. Nah, jadi selang beberapa waktu ketika ikan ini sudah bisa dibilang itu beradaptasi, si ikan itu hanya aktif ya dulu, jadi hanya aktif, cuma merespon tangan dan tidak mau flaring, atau flaringnya itu sulit sekali. Dan pernah ganti settingan karena dulu itu settingan tank Channa aurantia ini adalah background gelap atau hitam ya, dan si ikan itu hanya merespon jari. Jadi bisa dibilang bagaimana sih untuk melatih mental si ikan, atau hal apa yang perlu diperhatikan ketika melatih mental, terkhusus untuk Channa aurantia yang baru datang atau Channa aurantia PO ya. Nah, hal pertama yang jelas ketika kalian ingin melatih mental itu ikan harus dalam keadaan sehat terlebih dahulu ya. Jadi ikan itu harus terbebas dari segala penyakit, jamur dan lain sebagainya.
Dan selain itu untuk makannya ya bisa dibilang sudah lahap, terus responnya itu juga sudah baik, sudah aktif. Nah, baru setelah itu kalian bisa fokus untuk melatih mentalnya ya. Nah, untuk melatih mental sendiri ini kembali lagi ke kalian. Jadi kalian ingin fokus ke warna atau fokus ke mental terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi, saran saya lebih baik fokus ke mental terlebih dahulu ya, dikarenakan untuk warna nanti bisa mengikuti setelah mental ikan itu jadi. Nah, untuk itu cara melatihnya mungkin seperti yang saya bilang di awal, ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada kurangnya bisa kalian tambahkan di komentar. Nah, yang pertama mungkin bisa kalian berikan cermin ya. Jadi ketika kalian berikan cermin, kalian lihat untuk respon si ikan itu bagaimana, apakah si ikan mau menghampiri atau si ikan itu mau merespon cermin tersebut ya. Nah, kalau untuk ikan saya sendiri itu dari awal untuk respon cerminnya itu sangat tidak bagus ya, karena si ikan itu tidak mau merespon, bahkan tidak mau menanggapi ketika saya berikan cermin. Jadi si ikan hanya diam saja. Nah, jika ikan kalian itu mau merespon dengan cermin, apalagi mau flaring, itu lebih bagus lagi ya. Jadi ketika melatih mentalnya itu lebih mudah lagi ketimbang tidak mau fokus atau flaring dengan cermin. Nah, ketika mau flaring dengan cermin ya kalian tinggal latih seperti itu. Ketika si ikan flaring dengan cermin, terus ganti dengan kepalan tangan ya. Jadi lama-kelamaan nanti si ikan akan fokus ke tangan kalian masing-masing. Nah, kalau seumpama tidak mau flaring dengan cermin, kalau yang saya lakukan ya itu sering atau kadang itu saya mengetuk kaca akuarium. Jadi untuk melatih mental atau membuat kaget si ikan ya. Namun dengan catatan untuk mengetuk kaca akuarium ini bisa dibilang ketika si ikan itu sudah aktif ya. Jadi tidak takut ketika ada orang mendekat, tidak langsung mocok. Jadi sudah aktif lah. Ditakutkan nanti kalau sama si ikan masih dalam kondisi adaptasi terus kalian mengetuk kacanya, nanti si ikan malah tambah stres dan lain sebagainya. Dan ada hal yang perlu kalian perhatikan ketika melatih mental si ikan ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, karena ikan saya ini dulu pas awal datang atau ketika saya melatih mental si ikan itu, saya sering menggoda ikan dengan gerakan jari sebelum diberi makan ya. Jadi kesalahannya di situ. Jadi ketika saya berikan jari, si ikan itu hanya merespon saja seolah-olah ingin diberikan makan. Jadi kemungkinan atau faktor lain ikan saya ini lama untuk melatih mentalnya ya karena pas awal datang atau melatih mentalnya seperti itu. Nah, karena itu kemarin ketika kurang lebih 1 tahun saya rawat, treatment yang saya lakukan adalah tidak menggoda ikan ketika memberi makan ya. Jadi ketika berikan makan ya langsung saya masukkan ke dalam akuarium tanpa menggoda si ikan, supaya si ikan itu tidak merespon tangan hanya untuk meminta makan saja. Nah, selang beberapa waktu terus terakhir kemarin atau pernah ada video yang saya berikan kata. Nah, awal mulanya mental si ikan mulai bagus ya dari situ ya. Ketika makan banyak, terus perut si ikan itu lumayan membuncit, malah si ikan itu flaringnya lumayan lama. Dan ketika si ikan flaring, sesekali waktu itu saya mengetuk atau menggedor kaca si akuarium ya, atau kaca akuarium milik si Channa Auranti ini. Nah, untuk menggedornya pun tidak keras ya, hanya pelan-pelan saja, takutnya yaitu mental si ikan akan drop. Jadi selang beberapa waktu seperti itu terus, lama-kelamaan si ikan mulai mau merespon. Terus ketika saya menggedor kaca, si ikan mulai membalikkan badan dan istilahnya si ikan itu mulai mangap-mangap ya.
Dan karena itulah sampai saat ini mental si ikan sudah bagus, terus flaringnya sudah stabil. Jadi bisa dilihat dari awal video sampai akhir, si ikan itu bisa dibilang flaring ya, flaringnya stabil tanpa harus memberikan kepalan tangan. Jadi ketika orang mendekat saja, si ikan sudah mau flaring. Itu kondisi ikan saat ini. Nah, mungkin itu ya jadi pengalaman saya atau hal apa yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin melatih mental ya. Itu yang sudah saya sebutkan berdasarkan apa yang saya alami. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.